Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, masih melanjutkan pembahasan tentang sistem gerak. Pada bagian yang ketiga ini kita akan berfokus ke pembahasan tentang persendian. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan juga fungsi dari rangka dan tulang sebagai alat gerak pasif dalam sistem gerak. Nah, tentunya untuk mendukung fungsi sebagai alat gerak pasif ini, rangka dan tulang harus memiliki struktur yang mendukung untuk proses atau mekanisme gerak, di mana struktur ini berupa persendian. Nah, persendian adalah hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Itu yang disebut sebagai persendian. Nah, persendian ini dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan strukturnya dan juga berdasarkan gerakannya. Berdasarkan strukturnya, persendian dibagi menjadi yang pertama persendian fibrosa. Artinya adalah persendian ini tidak memiliki rongga sendi dan dia diperkuat oleh jaringan ikat fibrosa. Ini contohnya adalah pada tengkorak, tulang tengkorak. Antara tulang tengkorak satu dengan tulang tengkorak yang lain, dia dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Itu yang dinamakan dengan persendian fibrosa. Kemudian ada persendian kartilago. Nah, sesuai dengan namanya, persendian kartilago berarti dia diperkuat atau dihubungkan persendian yang dibentuk oleh adanya jaringan kartilago atau tulang rawan. Nah, persendian ini juga tidak memiliki rongga sendi. Ini contohnya adalah pada hubungan antara ruas tulang belakang satu dengan ruas tulang belakang yang lain. Yang menghubungkan adalah jaringan kartilago. Nah, ini yang disebut sebagai persendian kartilago. Kemudian ada persendian sinovial. Nah, bedanya dengan persendian yang lain, persendian sinovial ini dia memiliki rongga sendi dan dia diperkuat oleh adanya ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara satu tulang dengan tulang yang lain ya. Dan dia juga diperkuat oleh adanya kapsul sendi. Dan di dalamnya terbentuk rongga sendi dan terisi oleh cairan yang disebut sebagai cairan sinovial. Nah, itu persendian sinovial. Kemudian persendian berdasarkan gerakannya ini juga dibedakan menjadi beberapa. Ada yang disebut sebagai sinartrosis. Nah, persendian sinartrosis ini tidak mendukung pergerakan atau sendi ini tidak bisa digerakkan. Kemudian ada persendian amfiartrosis atau sendi ini dapat mendukung gerakan terbatas. Gerakannya tidak bebas, sedikit gerakan. Itu amfiartrosis. Kemudian ada persendian diartrosis. Nah, persendian diartrosis ini dia mendukung gerakan bebas. Jadi gerakannya lebih bebas daripada gerakan yang dibentuk atau dihasilkan dari persendian amfiartrosis. Nah, tentunya gerakan atau persendian yang berdasarkan gerakan ini, baik sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis, ini pasti didukung oleh struktur yang memadai yang menghasilkan fungsi. Baik itu sinartrosis tidak mendukung pergerakan, amfiartrosis gerakan terbatas, atau diartrosis yang gerakannya bebas. Itu pasti didukung dengan struktur tertentu untuk mendukung fungsi-fungsi tadi. Nah, struktur persendian sinovial ini kita akan lihat ya, sebenarnya bagaimana sih persendian sinovial tadi. Ini strukturnya ya. Jadi secara umum bentuk persendian adalah persendian sinovial, di mana persendian sinovial ini didukung oleh yang pertama ada ligamen. Ligamen itu termasuk dalam jaringan ikat yang berperan dalam mengikat satu tulang dengan tulang yang lain. Ini ligamen. Nah, ini kan mengikat satu tulang dengan tulang yang lain. Ini ligamen ya. Dia berperan untuk mencegah gerakan yang berlebihan. Jadi untuk membatasi pergerakan itu adalah ligamen, jaringan ikat padat. Kemudian pada struktur persendian sinovial ini ada juga kartilago artikular ya, yang melapisi bagian ujung-ujung dari tulang. Ini terbentuk dari kartilago hialin. Dia berperan dalam proses untuk mencegah gesekan berlebihan pada tulang, dan dia juga digunakan sebagai bantalan pada tulang. Nah, karena adanya kartilago ini maka tidak ada gesekan yang berat ya, yang dapat menyebabkan nyeri. Jadi gesekan tersebut dibantali oleh adanya kartilago hialin.
Kemudian ada rongga sendi. Nah, rongga sendi ini berisi cairan pelumas yang disebut sebagai cairan sinovial. Nah, ini berisi senyawa-senyawa organik, kemudian ada beberapa gas ya, termasuk oksigen, nitrogen, dan juga karbon dioksida. Nah, fungsinya juga untuk mengurangi gesekan antara tulang, karena dia sebagai pelumas, itu cairan sinovial. Kemudian ada kapsul sendi, di mana kapsul sendi ini terdiri dari dua lapisan ya, ada lapisan luar dan juga lapisan dalam. Lapisan luar ini disebut sebagai membran fibrosa karena dia terbentuk dari serat-serat fibrosa. Fungsinya adalah untuk menstabilkan sendi, dan ini didukung oleh adanya pembuluh darah dan juga saraf yang ada di membran fibrosa ini. Kemudian ada membran sinovial yang ada di dalam. Yang ada di membran dalam ini disebut sebagai membran sinovial. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan sinovial. Itu struktur persendian pada sendi sinovial. Kemudian kita akan membahas tipe persendian berdasarkan gerakannya ya. Tadi sudah dibahas bahwa persendian berdasarkan gerakannya ada sinartrosis, amfiartrosis, dan juga diartrosis. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu sinartrosis. Di mana sinartrosis itu tadi ya, hubungan antara tulang yang tidak mendukung suatu pergerakan. Nah, sinartrosis ini dibagi menjadi 3 macam. Ada sinfibrosis, ada sinkondrosis, dan juga ada gomposis. Yang pertama dulu, sinfibrosis. Sesuai dengan namanya fibrosis, sinfibrosis. Jadi persendian ini dihubungkan oleh serat fibrosa. Sinfibrosis ya, serat fibrosa. Ini contohnya adalah pada tengkorak tadi ya, dia dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Sinfibrosis ini tidak mendukung pergerakan, makanya tulang tengkorak ini tidak bisa digerakkan. Nah, jadi antara satu tulang dengan tulang yang lain dia diikat oleh jaringan ikat fibrosa. Itu sinfibrosis pada tengkorak. Kemudian ada sinkondrosis, sesuai dengan namanya kondrosis, berarti dia dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan. Ini contohnya adalah pada hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Nah, tulang rusuk dengan tulang dada ini dihubungkan oleh jaringan kartilago atau tulang rawan. Ini sinkondrosis. Kemudian ada gomposis. Kalau gomposis itu persendian di dalam kantong tulang. Ini contohnya adalah pada gigi. Nah, ini ada kantong tulang ya, ada kantong tulang yang disebut sebagai gomposis. Dia juga diperkuat oleh adanya ligamen periodontal ya. Ini membentuk akar gigi. Jadi dia menghubungkan antara gigi dengan tulang rahan. Itu gomposis. Nah, itu tipe persendian yang pertama, yaitu sinartrosis yang tidak mendukung pergerakan. Jadi sinfibrosis, sinkondrosis maupun gomposis ini tidak bisa digerakkan karena dia termasuk dalam sinartrosis. Kemudian masuk ke bagian yang kedua, yaitu amfiartrosis. Kalau tadi sinartrosis itu sama sekali tidak bisa digerakkan, kalau amfiartrosis ini hubungan antara tulang yang mendukung pergerakan secara terbatas. Artinya gerakannya tidak bebas. Walaupun dia masih bisa digerakkan, tapi gerakannya tidak bebas atau dia terbatas. Nah, amfiartrosis ini dibagi menjadi 2, ada simfisis, ada sindemosis. Yang pertama adalah simfisis dulu. Simfisis ini adalah hubungan antara 2 tulang yang dihubungkan dengan kartilago atau tulang rawan. Nah, ini gerakannya terbatas, bisa digerakkan tapi terbatas. Ini contohnya adalah pada tulang belakang ya, antara satu ruas dengan ruas yang lain. Ini dihubungkan ada lempeng invertebra yang disebut sebagai, dia termasuk dalam jaringan kartilago atau tulang rawan, dan dia dapat digerakkan tapi terbatas. Antara satu ruas dengan ruas yang lain bisa bergerak tapi terbatas. Nah, ini gerakan membungkuk ya. Kalau kita membungkuk itu tulang belakangnya dia akan membengkok. Tapi karena dia tersusun dari banyak sekali ruas, maka membengkoknya juga dapat terlihat secara signifikan. Tapi kalau antara satu ruas dengan ruas yang lain, ini gerakannya terbatas. Contoh yang lain adalah pada simfisis pubis yang menghubungkan antara satu tulang kemaluan atau pubis dengan tulang kemaluan yang lain. Itu di bagian depan sini. Ini simfisis pubis. Kemudian ada lagi amfiartrosis berikutnya, yaitu sindesmosis. Ini dihubungkan oleh jaringan ikat
serabut atau ligamen. Ini contohnya adalah pada hubungan antara tibia dan juga fibula. Pada kaki ya, ada tibia dan fibula, ini dihubungkan oleh adanya ligamen. Ini disebut sebagai persendian sindemosis, gerakannya terbatas. Nah, itu amfiartrosis. Kemudian tipe persendian yang ketiga adalah diartrosis. Nah, diartrosis ini mendukung pergerakan secara bebas. Ada dibagi menjadi beberapa jenis persendian ya. Ini mungkin sudah pernah dibahas di SMP. Ada sendi pelana, ada sendi peluru, ada sendi engsel, sendi putar, sendi luncur, dan juga sendi kondiloid. Nah, ini strukturnya pasti mendukung fungsinya. Kita lihat. Yang pertama adalah sendi pelana. Nah, sendi pelana ya. Ini sendi pelana atau saddle joints. Ini contohnya adalah pada hubungan antara metakarpal ya, antara metakarpal, tulang telapak tangan dengan tulang jari. Ini pergerakannya adalah pergerakan sendi pelana. Ini disebut sebagai sendi pelana karena dia berporos dua, kemudian gerakannya bebas seperti orang mengendarai kuda. Makanya jari kita bisa bergerak lumayan bebas ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Itu yang disebut sebagai sendi pelana, memungkinkan pergerakan secara bebas seperti orang mengendarai kuda. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru atau ball and socket joints. Nah, ini contohnya adalah pada pergelangan kaki ya, atau pada pergelangan pinggul ya, pergelangan pinggul, dan juga pada pergelangan lengan atas. Lengan atas yang menghubungkan antara tulang lengan atas dengan klavikula dan juga skapula. Nah, ini terbentuk sendi peluru yang dia memiliki poros 3 dan gerakannya bebas ke segala arah. Makanya tangan kita, lengan kita dapat diputar ke segala arah. Itu sendi peluru. Nah, sendi peluru. Jadi digambarkan ibarat ada wadah dan juga ada bolanya di sini. Makanya dia bisa bergerak secara bebas. Bisa bergerak secara bebas. Itu sendi peluru. Kemudian ada sendi engsel. Nah, atau hinge joints. Dia memiliki poros 1 dan gerakannya cuma satu arah, semacam daun pintu yang dia dibuka dan ditutup. Itu pergerakannya semacam itu. Itu untuk sendi engsel. Ini contohnya adalah persendian pada humerus yang berhubungan dengan radius dan juga ulna. Pada tangan ya, lengan kita yang menghubungkan antara lengan bawah dengan lengan atas. Itu kalau kita gerakkan kan dia cuma satu arah saja, semacam pintu seperti itu. Kemudian ada sendi putar. Dia memiliki satu poros dan gerakannya gerakan rotasi atau gerakan dia memutar. Ini contohnya adalah pada leher. Nah, pada tulang atlas yang ada pada leher di sini. Makanya leher kita bisa bergerak berputar. Berputar ke kanan dan ke kiri walaupun berputarnya tidak 360 derajat. Nah, itu sendi putar atau pivot joint. Kemudian ada sendi luncur. Nah, sendi luncur atau plain joint ini tidak memiliki poros, gerakannya adalah gerakan menggeser. Nah, ini contohnya adalah pada hubungan antara klavikula dengan akromion dan juga skapula. Ini gerakannya adalah gerakan menggeser, sendi luncur. Atau pada pergelangan tangan, tulang pergelangan tangan. Itu juga kita tahu bahwa pergelangan tangan itu tersusun dari beberapa tulang-tulang pendek ya. Tulang-tulang pendek di mana antara tulang itu dia akan hubungannya adalah sendi luncur. Dia tidak berporos dan gerakannya adalah menggeser. Itu pada tulang pergelangan tangan. Kemudian contoh yang lain, diartrosis yang lain adalah sendi kondiloid. Sendi kondiloid itu berporos 2, gerakannya adalah gerakan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan belakang. Nah, ke depan dan belakang. Ini contohnya pada metakarpal ya. Itu sendi kondiloid. Walaupun dia tidak sebebas sendi peluru. Dia semacam sendi peluru, tapi dia tidak sebebas sendi peluru. Itu yang dinamakan sebagai sendi kondiloid. Dia cuma bergeraknya ke kanan kiri, depan belakang. Nah, itu diartrosis. Semoga pembahasan ini, persendian tadi ya, dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.